Seorang pelajar perempuan berpura-pura menyalahkan pekerjaan rumahnya. Tapi kemudian, boom, dia berlutut pada Koro Sensei dengan pisau, diikuti oleh serangan yang lancar. Tapi coba tebak, dia tidak bisa menyentuhnya. Sebaliknya, Sensei menggigitnya sehingga dia terlalu malas, dia menghilang. Dan kemudian, seorang pelajar lain berpikir itu giliran mereka untuk mencoba mengambil Sensei. Tapi tidak ada pedang, tidak ada yang berhasil. Sekarang, kita memiliki festival sekolah yang sedang berjalan, dan ini seperti skene yang sempurna untuk mencoba mengambil Sensei. Sensei, berpakaian seperti maskot, menyerahkan penerbangan dengan Nagisa. Tidak banyak yang mereka tahu, ada penerbangan yang menemukan mereka. Tapi segera setelah penerbangan muncul, Sensei sudah hilang. Dia hilang ke dalam udara. Dan jangan lupa guru bahasa Inggrisnya, semuanya bersedia untuk mencoba membunuh. Tapi ini adalah perubahannya. Sensei berubah menjadi pecah yang besar di sana di atas panggung, tapi ketika dia melihat melalui skop, poof, Sensei tidak ada. Tiba-tiba, Sensei berada di depannya, mengubah senjatanya menjadi sebuah klub, dan pahamnya, memakai senjata di kostum pertunjukan. Beberapa pelajar wanita ditangkap oleh beberapa pelajar yang menjahat. Tapi sementara para penjahat ini sedang bertindak, dua pelajar laki-laki dari Koro Sensei bergegas, menyebabkan tragedi yang berlaku. Meskipun terlalu banyak, pasangan itu berhasil membunuh semua penerbangan. Dalam pergerakan yang terdesak, salah satu penerbangan memegang pisau ke jantung perempuan, memusnahkan para penjahat untuk berpindah ke bawah, sementara teman-temannya memulai serangan kejutan, dengan cepat melepaskan dua pelajar laki-laki. Namun, ketika para penjahat berpikir mereka bisa memulai dengan perbuatan mereka yang jahat, sebuah makhluk misterius muncul. Itu adalah Koro Sensei. Dia bergigit dengan para penjahat, akhirnya menangkap semua penerbangan dan berhasil menyelamatkan pelajar wanita. Pada hari lain, salah satu perempuan mengeluarkan blanket, meminta bantuan Koro Sensei. Tiba-tiba, dia mengeluarkan dua pelajar laki-laki, dan dengan menarik blanketnya, dia menangkap Koro Sensei di dapur. Pelajar laki-lakinya, setelah menyentuh blanket, telah terluka. Menghampiri guru yang ditangkap, perempuan itu memulai serangan pada Koro Sensei dengan dua penjahat barunya. Memulai serangan pada Koro Sensei, sebuah lubang besar telah diserang melalui atapnya, dan suara air bergigit ke bawah pada Koro Sensei, lawan yang paling berani. Memaksa guru menjadi penyelamatan yang tak berani. Saat dia menerima serangan yang mungkin menjahat, suara bergigit tiba-tiba menghentikan kemampuan serangannya. Dalam saat itu, guru muncul di depannya, meneliti asal tentakelnya. Perempuan itu mengatakan bahwa dia adalah adiknya Abi, menuduh guru telah membunuh adiknya. Mengucapkan kelemahan sekarangnya untuk melepaskan Koro Sensei, dia berpindah sementara. Abi, ternyata, seorang guru kelas sebelumnya dari pelajar. Namun, setelah menghabiskan waktu yang cukup dengan Koro Sensei, pelajar itu menolak mempercayai dia adalah penyelamatan di belakang kematian Abi. Pada hari seterusnya, perempuan itu menghadapi Koro Sensei sekali lagi, dengan guru tersisa dengan tidak ada pilihan kecualiannya untuk melawan serangannya secara berterusan. Perempuan itu menerobos serangan pada Koro Sensei, dua tentakelnya memotong tubuhnya. Setelah Sensei muncul di atas jendela yang masih hidup, Nagisa tiba-tiba menerima perempuan itu dari belakang, mencoba untuk mengubah niatnya melalui kekuatan cinta. Tiba-tiba, keputusan perempuan itu meledak bersama tentakelnya, sementara dia perlahan-lahan mengembalikan pikirannya. Koro Sensei kemudian menerjemahkan kebenarannya. 2 tahun sebelumnya, dia dikenal sebagai The Reaper, pembunuh yang tidak hanya berkuasa dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga memiliki intelek yang tinggi. Selama misi penyembunyian, dia diserang, dihancurkan tidak sadar, dan ditutupi dengan kain berat, hanya untuk dihantar ke organisasi penelitian yang tidak terkenal dan disabar dengan eksperimen mereka karena kombinasi uniknya dari kekuatan fisik dan intelektual. Sukses dalam eksperimen ini menjadikan dia sebuah senjata pembunuh. Abi, yang diuruskan untuk mengontrolnya, menonton Koro Sensei, dengan pengetahuan penyembunyiannya, berkembang-kembang mendapatkan kontrol di laboratorium selama eksperimen berkembang. Apakah Koro Sensei selalu seperti ini? Tidak. Flashback ke saat dia kelihatan manusia sebelum diserang untuk eksperimen gila. Kemudian, bam, ilmuwan menyadari bahwa dia berada di atas kekuatan dan kebijaksanaan supermanusia. Dan, dengarkah ini? Melalui kain kaca, Koro Sensei mencapai dengan tentakel yang ultravine, membentuk tangan untuk menyentuh wajah Abi. Seperti romansi sci-fi. Mereka jatuh untuk satu sama lain. Susah. Tapi kemudian, plot twist. Orang-orang di laboratorium mengetahui bahwa Koro Sensei sedang membuka kekuatan terakhir dunia ini. Tindakan langsung diperlukan. Atau seperti mereka berpikir. Abi mendengar berbicara berpikir untuk memasukkan kacanya ke Koro Sensei yang tidak memiliki sebarangnya. Dalam langkah evolusional berikutnya, dia seperti manusia akan membayar. Dan seperti itu, dia memukul dan memusnahkan pintu dengan kacanya. Berbicara tentang membuat penyelamatan. Seorang penelitian menembak Abi.
Dan melihat kekuatan terakhirnya, Koro Sensei menjadi sebuah frenzy. Tidak bisa dihentikan. Tidak mungkin. Tapi kemudian, di luar tempat, Abi ada di sana. Mengambilnya dari belakang. Sangat terluka. Lebih dari kemampuan penyembuhan yang luar biasa dari Koro Sensei. Mimpi matinya? Untuk Koro Sensei mengambil alih peranannya? Mengajari pelajar-pelajar yang kurang berhasil menjadi pelajar dari kelas 3E. Mereka yang ditolak oleh masyarakat, namun dalam kebutuhan pengajaran yang luar biasa. Pada saat itu, adiknya Abi masuk ke laboratorium, melihat skene ini, dengan kesalahan mempercayai Koro Sensei sebagai pembunuh adiknya. Meluncur ke dalam penelitian, dia belajar tentang serum yang mampu memotong tentakel ke manusia, menawarkan kekuatan yang luar biasa tapi dengan risiko yang besar. Dibuat dengan kebencian, dia menggunakannya pada dirinya sendiri, menetapkan mata-matanya di kelas 3 sekarang. Dengan kebencian yang diberikan, bahaya yang sebenarnya baru saja muncul. Orang ini mulai menginjek dirinya dengan serum. Satu tembakan setelah satu lain, sehingga tubuhnya mulai berubah, akhirnya menjadi makhluk yang menjahat. Di bawah penyergapan yang tak berani, kepala Koro Sensei benar-benar terluka, kehilangan setengah kekuatannya dan kemampuannya untuk berputus asa sebelum ditolak dari kelas. Monster itu kemudian memukul melalui lantai, memulai serangan kemarahan pada Koro Sensei. Tentak-tentangnya menjahatnya secara tak berani. Kecewa dan terpukul ke tanah, Koro Sensei menemukan dirinya tak berkuasa untuk bertarung kembali. Namun, dia muncul sekali lagi. Diteruskan oleh imperatif untuk melindungi pelajarannya. Penyergapan terus berlanjut, meninggalkan tubuh Koro Sensei yang terluka dan jatuh. Pada saat itu, seorang perempuan bergegas, menempatkan dirinya di depannya, hanya untuk diserang dengan mudah oleh makhluk itu. Menjatuhkan perempuan yang terluka, Koro Sensei teringatkan memanfaatkan kegembiraannya. Perlahan-lahan, dia berdiri. Tentak-tentangnya mengembalikan secara tak berani. Dia berubah, wajahnya menjadi lebih gelap. Matanya menjatuhkan dengan kegembiraan. Wajahnya Koro Sensei menjatuhkan dengan kegembiraan. Pada saat itu, sebuah cahaya emas yang menakjubkan muncul dari perutnya. Dengan suara yang menakjubkan, dia mengeluarkan serangan langsung, menghancurkan monsternya. Dia mengambil perempuan kembali ke ruang kelas, menghabiskan energi terakhirnya untuk menyembuhkannya. Saat perempuan kembali, Koro Sensei jatuh, penat, anak-anaknya berkumpul di sekelilingnya. Dia berkongsi dengan mereka bahwa tahun ini benar-benar memberinya kegembiraan, mengucapkan bahwa mereka tidak lagi kelas terburuk, namun memang luar biasa. Mengucapkan selamat pada penerimaan mereka. Dengan kata-kata terakhir itu, badannya berubah menjadi berbilangan bintang, menghilangkan seluruh ruang kelas. Hal ini menandakan dari kehidupan mereka, namun kata-katanya tetap terhampir dalam ingatan mereka. Segera setelah itu, Nagisa mengambil pakaian guru untuk kelas 3E, yaitu berpikir untuk membimbing pelajarannya dan memenuhi harapan Koro Sensei. Apakah Anda memiliki guru-guru yang menarik dalam kehidupan Anda? Dan apa hal yang paling mendalam yang telah seorang guru telah lakukan untuk Anda?